Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Ibadah 2 di prodi PS2B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah yang disusun oleh saya sendiri, Nafis Nur Fajri. Yang kedua ada Siva Nisfatul Mufidah. Yang ketiga ada Ahmad Afriyandi. Yang keempat ada Lutfiani Miftahul Jannah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Pengertian khusus, namun secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan sholat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh kriteria aplikatif di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu di masjid, sholat berjamaah yang ditegakkan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak lain adalah sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, bersama imam rawatib dilaksanakan bersama dengan Rasulullah SAW sebagai imam. Para sahabat tidak akan melakukan sholat berjamaah di masjid kalau bukan beliau Nabi Muhammad SAW yang mengimani. Yang ketiga, diawali dengan azan. Sholat yang dilakukan di masjid bersama imam rawatib juga sholat yang diawali dengan azan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu dalil-dalil sholat berjamaah. Mengenai sholat berjamaah, para ulama bersepakat bahwa sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan dan diutamakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya yang memerintahkan untuk dikerjakan sampai dalam keadaan takut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersikap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjatamu jika kamu mendapat kesusahan karena hujan atau memang sakit, dan siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendaknya menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pada dasarnya, sholat berjamaah bukanlah termasuk syarat sahnya sholat, sehingga apabila dikerjakan sendirian pun tetap sah. Tetapi banyak keutamaan dari sholat berjamaah, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibandingkan sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggalkan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya apabila dia melaksanakan. Maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah lebih utama 20 derajat dan malaikat akan turun untuk mendoakannya, sedangkan sholat sendirian belum tentu diterima oleh Allah dan pahalanya hanya sedikit. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Yang pertama, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Sholat fardu bagi laki-laki wajib dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah bagi perempuan. Di dalam beberapa hadis ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa tempat sholat fardu terbaik bagi perempuan adalah rumahnya. Pokok pembahasan yang keempat yaitu syarat-syarat sah mengikuti imam. Yang pertama, makmum hendaklah meniatkan mengikuti imam, adapun imam tidak menjadi syarat. Berniat menjadi imam hanya sunnah agar mendapatkan pahala berjamaah. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imamnya dalam segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imamnya. Begitu juga permulaan segala perbuatan makmum hendaklah setelahnya daripada yang dilakukan imamnya. Yang ketiga, mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, umpamanya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dan seterusnya. Baik diketahui dengan melihat imam sendiri atau melihat syaf atau barisan yang di belakang imam atau mendengar suara imam atau suara mubalik, agar supaya makmum dapat mengikutinya. Yang keempat, keduanya imam dan makmum berada dalam satu tempat, misalnya dalam satu rumah. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terlalu ke depan dari imamnya. Yang dimaksud di sini ialah lebih ke tempat kiblat bagi orang sholat berdiri diukur tumitnya, dan bagi orang duduk yaitu pinggulnya. Yang keenam, imam hendaklah jangan mengikuti kepada makmum. Imam itu hendaklah berpendirian, tidak terpengaruh oleh yang lain. Makmum, kalau ia makmum, tentu ia harus mengikuti imamnya. Yang ketujuh, hendaklah sama aturan sholat, yaitu makmum dengan sholat imam. Yang kedelapan, laki-laki tidak sah mengikuti makmum perempuan, berarti laki-laki tidak boleh menjadi makmum apabila imamnya perempuan. Yang kesembilan, keadaan imam tidak umi sedangkan makmum qori, artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya. Yang kesepuluh, janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahuinya bahwa sholatnya tidak sah, karena
mengikuti imam yang diketahui oleh makmum bahwa ia bukan orang Islam atau ia berhadas atau bernajis badan atau pakaiannya, karena imam yang seperti itu hukumnya tidak dalam sholat. Artinya tidak sah sholatnya dan tidak boleh diikuti sholatnya. Pokok pembahasan yang kelima yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk adalah mereka yang tertinggal beberapa rakaat sholat atau semua rakaatnya. Bisa juga disederhanakan dengan makmum yang bergabung sholat berjamaah. Akan tetapi imam sudah memulai sholat. Orang yang masbuk terdiri dari satu, makmum yang tertinggal sebagian surat Al-Fatihah. Dua, makmum yang tertinggal keseluruhan surah Al-Fatihah. Yang ketiga, makmum yang tertinggal sebagian surah Al-Quran. Yang keempat, makmum yang tertinggal surah-surah Al-Quran keseluruhan. Yang kelima, makmum yang tertinggal rukuknya bersama imam. Yang keenam, makmum yang mendapati imam sedang ruku, i'tidal, sedangkan sujud atau sedang duduk di antaranya dua sujud. Cara mengikuti imam saat makmum masbuk. Yang pertama, jika makmum masbuk, makmum berlangsung mengikuti barisan jamaah lalu bertakbiratul ihram. Kedua, langsung mengikuti perbuatan imam atau sedang berdiri, ruku, sujud, atau duduk. Yang ketiga, tidak perlu menyelesaikan bacaannya sendiri dulu supaya menyamakan dengan imam. Yang keempat, jika makmumnya ada beberapa orang dan sudah di belakang imam, maka tinggal mengisi barisan makmum yang sudah ada. Jika makmumnya baru satu orang, makmumnya ditarik ke belakang atau mungkin imamnya yang maju ke depan, tapi orangnya sedang sholat sendiri atau munfarid, maka langsung berdiri di sebelah kanan imam. Yang kelima, misalkan untuk mengubah posisi makmum jika makmumnya bertambah, jika saf depan sudah terpenuhi, tarik satu orang ke belakang untuk menemani, jangan berdiri sendirian dalam saf. Yang keenam, jika ternyata bacaan Al-Fatihah atau surah Al-Quran belum selesai, dipotong saja dan langsung mengikuti gerakan imam untuk ruku oleh makmum masbuk. Pokok pembahasan yang keenam yaitu halangan-halangan berjamaah. Apa saja itu? Halangan-halangan berjamaah ialah orang yang berhalangan itu tidak berdosa meninggalkan berjamaah. Sekalipun berjamaah itu wajib, tidak makruh meninggalkan berjamaah, sekalipun berjamaah itu sunnah istimewa atau sunnah muakkad. Boleh meninggalkan sholat berjamaah karena beberapa halangan sebagai berikut. Yang pertama, karena hujan yang menyusahkan perjalanan ke tempat berjamaah. Yang kedua, karena angin kencang. Yang ketiga, sakit yang menyusahkan berjalan ke tempat berjamaah. Yang keempat, karena lapar dan haus sedangkan makanan sudah tersedia. Jadi kalau makanan sudah tersedia itu kita boleh berhalangan dalam berjamaah. Yang kelima, karena baru memakan makanan yang berbau. Yang keenam, ada sesuatu yang membawa masyakot atau kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah. Kesimpulannya pada materi sholat berjamaah yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama baik dua orang atau lebih dengan memilih seorang imam untuk memimpin. Banyak sekali hikmah dan manfaat sholat berjamaah, diantaranya adalah setan menjauhi darinya dikarenakan mendengarkan suara azan. Merespon panggilan muazin dengan berniat sholat berjamaah, berharap agar amin yang diucapkan berbarengan dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat terhitung di sisi Allah sebagai pahala dan ganjaran baginya. Demikian materi sholat berjamaah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.